Pada siang hari ini saya betul-betul merasa sangat berbahagia sekali bisa hadir. Pemirsa, bertemu lagi dengan saya Diah Ayu Permatasari dalam program Public Diplomacy di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Sejak awal menjabat pada 2014 sampai dengan tahun 2019, Presiden Jokowi terhitung telah mengunjungi Papua sebanyak 12 kali. Intensitas kunjungan itu dilakukan sejalan dengan masifnya program pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di Papua. Beberapa capaian besar Presiden Jokowi selama kepemimpinannya diantaranya adalah pembangunan infrastruktur jembatan Yutefa yang menjadi ikon terbaru Provinsi Papua. Selanjutnya Jalan Trans Papua dengan total panjang 4.330 km yang sebagian besar hampir dirampungkan pada periode ini. Salah satu program andalan pemerintah lainnya adalah tol laut dan tol udara untuk menekan kesenjangan harga antara kawasan barat dan juga kawasan timur Indonesia. Tidak hanya infrastruktur, pemerintah juga menaruh perhatian lebih pada pembangunan berbasis manusia, yakni dengan alokasian dana otsus untuk pendidikan memberikan anak-anak Papua kesempatan untuk menuntut ilmu di berbagai bidang pendidikan. Selain itu, pemerintah pun berkomitmen terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, yakni dengan menyiapkan strategi komprehensif terkait penegakan dan perlindungan HAM dengan memberikan akses pendidikan, kesehatan, affirmative actions untuk menjamin akses orang asli Papua terhadap jabatan-jabatan publik. Dalam Public Diplomasi kali ini kita akan berdiskusi dengan Bapak Felix Wanggai dengan tema keberhasilan program pembangunan di Papua. Selamat datang Pak Felix. Iya. Terima kasih Mbak Dia. Iya, senang sekali kehadiran di hari ini. Kita akan banyak diskusi mengenai apa saja program-program pembangunan Papua dan apa yang telah dihasilkan selama pemerintahan ini. Tema yang menarik sekali. Iya, selama ini Papua selalu menjadi hot issue di antara kita semua. Kita bicara tentang sumber daya manusia, Pak Felix. Sebenarnya sumber daya manusia kita tahu sekali bahwasanya ini merupakan modal utama dari pembangunan. Tidak hanya kita berbicara tentang Papua, tapi juga seluruh Indonesia. Nah, apabila Papua memiliki sumber daya manusia yang unggul, dipastikan pemerintah juga akan memiliki sumber daya manusia yang unggul juga secara keseluruhan. Mungkin pandangan Pak Felix tersendiri terhadap komitmen pemerintah kepada Papua selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Iya, terima kasih Mbak Dia. Ini satu hal yang menarik sekali ya, kita membahas tentang Papua. Kemudian mungkin langkah awal kita adalah kita melihat bagaimana komitmen pemerintah di era Bapak Presiden Joko Widodo untuk pembangunan di Papua. Kami melihat dalam konteks komitmen ini mungkin dalam dua konteks. Pertama adalah konteks yang bersifat substansi, kemudian konteks yang bersifat simbolik. Dari sisi komitmen ini, dari sisi simbolik, sebagaimana tadi Mbak Dia sampaikan bahwa komitmen Bapak Presiden ini ditunjukkan dengan kehadiran secara fisik, secara langsung di Provinsi Papua dan Papua Barat, yang sudah hampir 13 kali di Papua, bahkan semenjak beliau sebelum jadi presiden. Kunjungan pertama kali di bulan April 2014 itu kunjungan di Papua dan beliau menyampaikan bahwa Papua ini adalah matahari yang pertama kali terbit di Indonesia, sehingga jika cahaya timur kesejahteraan ini akan mengalir ke Indonesia yang lain, maka ini adalah merupakan sebuah langkah yang baik untuk Indonesia. Sehingga kemudian di era periode kedua ini kami melihat bahwa kunjungan juga Bapak Presiden ke beberapa daerah di pegunungan tengah di Papua dan di Papua Barat itu menunjukkan bahwa komitmen Bapak Presiden untuk mendorong percepatan di daerah-daerah yang memang masih terpencil, terisolasi, kemudian di remote area yang harus memang didorong.
Ya, sebenarnya bicara tentang komitmen tadi, kita menemukan banyak tantangan ya. Sebenarnya tantangan apa yang terjadi di Papua yang harus dihadapi oleh pemerintah dan juga masyarakat? Iya, memang dari sisi kalau kami melihat komitmen dan tantangan ini kan saling terkait. Kami melihat bahwa ada 3 poin besar yang memang kita lihat dalam konteks Papua. Pertama, memang Papua ini kompleks dari berbagai persoalan. Titik berangkat penanganan percepatan pembangunan Papua mungkin baru mulai di tahun 70-an. Kemudian kedua, masalah yang spesifik, karakter sosial yang beragam, kemudian geografi yang luas, itu penduduk yang terpencar di mana-mana, sehingga kebijakan pemerintah ini ada kebijakan yang memang bersifat menyeluruh, holistik untuk menangani persoalan Papua. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan Papua secara spesifik untuk mendekati persoalan-persoalan yang sesuai dengan kontekstual atau sesuai dengan budaya Papua. Hal ini yang kami melihat menjadi sebuah terobosan penting di awal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo ketika beliau mengakomodasi pendekatan kultural di dalam perencanaan pembangunan. Dalam konteks Papua ada 7 wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, sehingga pemerintah mengakomodasi melihat karakter sosial masyarakat lokal, kemudian potensi budaya, potensi alam, karakter kepemimpinan lokal itu. Yang ini menjadi penting bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah dari sisi pengembangan SDM, kemudian dari sisi pengembangan wilayah, dari sisi pengembangan kelembagaan pemerintahan. Itu yang tadi kami sampaikan, Papua kompleks, tetapi kita harus dekati dengan pendekatan yang holistik, dan juga kita dekati pendekatan yang bersifat spesifik dengan karakter sosial masyarakat. Iya, tadi Papua. bicara tentang pendekatan budaya gitu. Sebenarnya implementasi realnya yang dilakukan di lapangan gitu. Apa sih yang sudah dilakukan untuk mempercepat hal ini? Iya, memang dalam konteks bagaimana realnya ya. Pertama kita pemerintah telah mengakomodasi pendekatan 7 wilayah adat ini. Jadi misalnya karakter masyarakat di pesisir utara di Papua, kemudian karakter sosial masyarakat di pegunungan tengah Papua, kemudian juga yang di selatan Papua. Ini kan beragam masyarakatnya, interaksi sosialnya berbeda, potensi sumber daya alamnya berbeda, sehingga dalam konteks yang real, pemerintah akhirnya mendorong misalnya adalah kebijakan pengembangan ekonomi sesuai dengan potensi wilayah. Untuk di wilayah utara, yang wilayah pantai, pemerintah mendorong pengembangan sentra-sentra perikanan dan kelautan, kemudian pengembangan nelayan orang asli Papua, karena kan karakternya pesisir. Kemudian yang untuk wilayah tengah, pemerintah kita mendorong pengembangan komoditas coklat, kemudian komoditas kopi yang terkenal ya di Papua saat ini, di Jayawijaya, di Dogiai, di Paniai. Kemudian di bagian selatan, ini karena karakternya rawa-rawa, jadi akhirnya pemerintah mendorong pengembangan sentra industri kecil menengah sagu. Kemudian di Merauke misalnya padi, karena padi kan sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat lokal juga. Sehingga begitu pula yang di Provinsi Papua Barat ada pengembangan sentra karena bersifat pengembangan potensi untuk peternakan, kemudian di Sorong dan di Tambra untuk perikanan. Jadi pemerintah mendorong pengembangan ekonomi berbasis wilayah, tetapi juga konteks dengan kearifan masyarakat yang terbiasa dengan situasi geografi. Ya. Kalau kita bicara bahwasanya memang pemerintah Indonesia memiliki keunikan masyarakat kita adalah masyarakat majemuk gitu ya, termasuk juga diantaranya di Papua gitu. Pembedaan apa sih sebenarnya antara Papua dengan daerah-daerah lain yang memang mempunyai karakteristik? Saya yakin semua daerah pasti berbeda-beda. Khusus untuk Papua, kemajemukan ini bagaimana cara mengimplementasikannya lagi gitu terhadap pembangunan infrastruktur? Memang di Papua ini kan tadi kami sampaikan sangat beragam ya. Pertama dari sisi konteks wilayah yang luas, tapi kemudian kita dari pemerintah kita memetakan pertama dengan kebijakan penataan ruang
tapi kemudian kita juga penataan berbasis masyarakat wilayah adat itu. Sehingga intervensi dari pemerintah juga bisa berbeda-beda dari sisi pengembangan desa atau kalau dalam konteks Papua pembangunan kampung. Sehingga kita bisa melihat saja intervensi pembangunan kampung yang sangat beragam dari wilayah pantai, kemudian wilayah tengah, wilayah selatan itu. Kemudian juga dalam konteks representasi di dalam Majelis Rakyat Papua. Ini menjadi mungkin salah satu komitmen juga dengan otonomi khusus, pemerintah melakukan terobosan untuk mengakui representasi kultural masyarakat adat melalui lembaga Majelis Rakyat Papua. Ini adalah sebuah komitmen negara, komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakomodasi pendekatan kultural di dalam struktur pemerintahan yang resmi dengan terbentuknya Majelis Rakyat Papua. Itu adalah salah satu terobosan penting oleh pemerintah di era Bapak Presiden Joko Widodo ini. Iya, sebenarnya kita lihat sendiri bahwa Presiden Jokowi juga menerbitkan beberapa banyak regulasi yang mensupport mengenai percepatan pembangunan Papua. Salah satunya adalah Inpres nomor 9 tahun 2020, sebuah kebijakan yang memuat rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Nah, sebenarnya peran strategi apa yang dilakukan pemerintah agar Inpres ini tepat pada sasaran? Iya benar. Inpres 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat ini adalah sebuah terobosan kebijakan penting bagi Papua. Dan ini adalah sebuah wujud dalam konteks diplomasi, ini adalah sebuah wujud komitmen dari negara untuk melakukan asymmetric policy, sebuah kebijakan yang bersifat asimetris dari sisi pembangunan. Dan kebijakan ini juga bersifat breakthrough, terobosan, kemudian juga melakukan langkah-langkah yang bersifat holistik. Holistik dari sisi melihat persoalan Papua dari sisi ekonomi, dari sisi politik, dari sisi sosial, kemudian juga dari sisi lingkungan. Kemudian yang berikutnya adalah yang bersifat pendekatan yang bersifat integratif, bisa menyatukan seluruh aktor-aktor yang memiliki concern terhadap penanganan Papua. Peran Bappenas dalam hal ini adalah menjadi semacam clearing house untuk memadukan berbagai langkah dari berbagai kementerian yang ada di pemerintah pusat, kemudian pihak mitra-mitra pembangunan, dari donor, dari internasional, kemudian yang kita sebut Papua Platforms, itu berbagai kegiatan-kegiatan internasional di Papua dan memiliki beberapa benchmarking yang bagus untuk penanganan Papua. Kemudian yang ketiga, kita juga memadukan aspirasi dari daerah, aspek dalam konteks pemerintah daerah. Inilah kehadiran Inpres, dan Inpres menekankan ke 5 hal penting tentang transformasi ekonomi Papua berbasis wilayah adat yang tadi kami sampaikan, Mbak Dia. Ada 7 wilayah adat, dan kita nangani bagaimana ekonominya bisa hidup, bisa tumbuh. Kemudian yang kedua, kita dorong SDM unggul Papua yang kontekstual Papua. Kita mendorong beberapa langkah-langkah pengembangan sekolah asrama di 7 wilayah adat itu. Kemudian pendidikan vokasi yang sesuai dengan konteks sumber daya alam. Yang ketiga adalah terobosan penting dari sisi kebijakan ini adalah mendorong infrastruktur yang orientasinya pengembangan ekonomi wilayah, tapi juga infrastruktur yang mendorong pembangunan berbasis komunitas, ya, sanitasi, air bersih. Di satu sisi tadi pengembangan ekonomi yang bersifat skala makro. Keempat adalah dengan konteks Papua yang masih hijau, kita mendorong konsep green economy, aspek lingkungan. Kemudian kita melihat beberapa perubahan iklim, terutama dalam konteks perubahan iklim di konteks laut. Kita akhirnya mendorong Coral Triangle Initiative di daerah-daerah pesisir, karena coral reef juga menjadi sumber dari oksigen, sehingga itu kita menjaga. Dan terakhir adalah kita penguatan kelembagaan dan SDM aparatur, karena ini menjadi hal yang penting dalam mengelola apapun langkah kebijakan pembangunan, tapi harus diperkuat dengan kapasitas SDM orang asli Papua. Iya. Kita bicara Inpres nomor 9 tahun 2020, itu memang agak rigid ya, mengatur semua kementerian. Saya betul. Nah, itu
bagaimana cara membuat pengaturan kementerian itu tetap mempunyai rasa Papua gitu, koordinasi antar internal kementerian. Iya, benar ini tadi Mbak Dia menekankan bagaimana kebijakan kementerian yang rasa Papua. Betul. Rasa Papua ini memang penting sebetulnya adalah sehingga Indonesia kan luas, kemudian Papua memiliki karakter yang spesifik, sehingga memang kita harus merumuskan kebijakan-kebijakan yang bisa pendekatan pembangunan kementerian yang bisa juga menjawab persoalan kebutuhan di tingkat bawah, sehingga itu yang kita sebut rasa Papua. Misalnya pengembangan pendidikan. Papua begitu luas, tetapi kemudian penduduk tersebar di mana-mana. Salah satu pendekatan kita adalah mendorong kebijakan pengelolaan pola asrama. Akhirnya ini bisa pola asrama menjadi sebuah instrumen untuk membangun karakter building tentang nasionalisme Indonesia, kemudian wawasan global, tetapi juga menjadi fungsi integrasi sosial. Karena kan di Papua ini sukunya hampir 300 suku, sehingga dengan pola asrama kita akan bisa menjadi perekat integrasi sosial, memperkuat kerukunan sosial antara suku-suku di Papua, dan itu yang sudah terbangun selama ini dari generasi ke generasi. Dan kita Inpres ini kita mendorong beberapa sekolah-sekolah asrama baru. Ada yang di level SD sampai SMP, ada yang di level SMA, ada juga yang sekolah vokasi SMK yang kita dorong menjadi pola asrama. Kebijakan yang kedua, misalnya kebijakan kesehatan yang rasa Papua adalah dengan misalnya mendorong pelayanan kesehatan bergerak. Karena konteks Papua yang luas, maka kita menjemput bola. Kemudian penguatan puskesmas yang berbeda dan ke puskesmas di konteks Jawa misalnya. Puskesmas rawat inap karena mempertimbangkan wilayah geografi Papua yang luas dan sebagainya. Dan yang ketiga misalnya adalah pengembangan infrastruktur yang mungkin konteks Papua kita lebih mendorong adalah infrastruktur yang memang menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal misalnya. Misalnya kita saat ini dalam konteks Kementerian PUPR kita mendorong pembangunan jembatan-jembatan gantung di wilayah pegunungan, kemudian jalan-jalan yang lebih pada jalan-jalan poros desa, sehingga ekonomi lokal juga hidup, tapi juga fungsi pelayanan dasar di masyarakat desa juga bisa hidup. Ya. Oke. Pendekatan holistik dan pendekatan kultural menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan di Papua. Kita akan kembali diskusi setelah segmen yang berikut. Kembali lagi bersama saya Diah Ayu Permatasari dan juga Bapak Felix Wanggai dalam tema keberhasilan program Papua. Ya, kembali mengenai koordinasi Kementerian Rasa Papua ini cukup menarik sebenarnya kita bicara Inpres nomor 9 tahun 2020. Sebenarnya kebijakan ini diambil dari evaluasi atau dari beberapa hal yang terjadi atau bagaimana nih Pak? Iya benar Mbak Dia. Jadi memang saat ini kan Bapak Presiden telah menerbitkan Inpres 9 2020. Sebetulnya ini adalah perjalanan, kalau kita tarik lagi perjalanan ke belakang, Bapak Presiden telah juga melakukan menerbitkan kebijakan Inpres ini, Inpres 9 tahun 2017 itu. Sehingga setelah kita melihat perjalanan panjang dari tahun 2014, kebijakan 2017, atau kemudian sekarang akhirnya di awal periode kedua ini kami mengambil pelajaran dari beberapa langkah-langkah yang telah dilakukan di 2017 dalam 3 tahun terakhir. Kemudian kita bisa melihat bahwa sebetulnya harus ada sebuah penekanan yang lebih lagi bagaimana kebijakan berbagai kementerian ini dapat bisa
lebih bersifat local base ataupun regional base oriented itu. Ya, kalau bagaimana sinerginya sendiri antar kementerian, apakah ada perubahan pola dari yang 2014, 2017 Betul. dan yang Betul, sekarang iya. gitu? Iya, jadi dari sisi kebijakan pemerintah tentu kebijakan ini lebih holistik. Jika Inpres 9 2017 itu lebih sekitar 26 kementerian dan lebih pada orientasi ekonomi. Tetapi dengan kebijakan ini Bapak Presiden melihat bahwa persoalan Papua ini kompleks, kemudian harus didekati dengan pendekatan yang lebih bersifat holistik. Sehingga 4 Kemenko misalnya ikut serta di dalam kebijakan Inpres ini, kemudian Bappenas sebagai hub dan juga menjadi clearing house untuk bisa memadukan dari sisi memadukan aspek perencanaan seluruh kementerian dan bagaimana kementerian itu merumuskan beberapa saja yang kita sebut quick wins. Quick wins ini adalah kebijakan yang bersifat inisiasi, yang bersifat cepat, yang dapat dirasakan oleh saudara-saudara di Papua, kemudian juga bisa rasa Papuanya itu, sebagaimana tadi kami sampaikan, misalnya pendidikan, kemudian kebijakan kesehatan, kemudian kebijakan ekonomi yang lebih berbasis ekonomi kampung dan menghargai konteks 7 wilayah adat yang berbeda gitu, sehingga itu dari sisi ekonomi. Kemudian ada kebijakan yang bersifat kebijakan politik, kemudian kebijakan ekonomi, dan juga kebijakan dari sisi kelembagaan. Oke, kalau kita bicara bahwasanya memang kondisi sosial ekonomi Papua dan Papua Barat pada periode 2015 dan 2019 makin membaik. Angka kemiskinan Papua turun dari 28,40% menjadi 27,53%. Dan Papua Barat juga turun dari 25,72% menjadi 22,17%. Kalau kita melihat juga indeks pembangunan manusia, Papua naik dari 57,25 menjadi 60,84, sedangkan Papua Barat dari 61,73 ke arah 64,7. Apakah ini bisa dikatakan sebagai bukti bahwasanya transformasi ekonomi di Papua sudah berjalan dengan baik selama ini? Iya, betul. Tadi Mbak Dia itu angka-angka yang menarik dalam konteks indikator pembangunan, dan kami melihat bahwa perjalanan pembangunan Papua dan Papua Barat ini selama 5 tahun memang mengalami perubahan yang signifikan dalam konteks perubahan yang positif itu. Dan jika tarik ke belakang, sebetulnya perubahan yang positif ini telah dilakukan sejak era otonomi khusus, sejak tahun 2021. Kita bisa melihat saja tren angka kemiskinan ini menurun yang sangat tinggi. Di tahun 99 itu sekitar 52%. Tapi kemudian hari ini sebagaimana tadi Mbak Dia sampaikan sekitar 26% di tahun 2019 itu. Pasnya sekarang kemarin di tahun 2020 sekitar 26,55% untuk Papua dan 21% untuk Papua Barat itu. Jadi kami melihat ini adalah sebuah tren yang menarik, ada sebuah transformasi ekonomi hampir 20 tahun terakhir. Kemudian yang kedua juga angka indeks pembangunan yang juga meningkat di berbagai kabupaten kota. Kemudian yang terakhir adalah sebetulnya juga terjadi perubahan struktur ekonomi di Papua yang lebih beragam. Jika selama ini kontribusi tambang yang tinggi hampir sekitar 54%, tetapi di dalam beberapa tahun terakhir ini sebetulnya kontribusi pertanian meningkat, kemudian konstruksi ya, sektor konstruksi ya, dengan kehadiran percepatan infrastruktur, pembangunan berbagai sarana-sarana prasarana pendidikan, kesehatan, kehadiran sarana prasarana pemerintahan, itu akhirnya menandakan sektor konstruksi tumbuh, kemudian juga sektor jasa dan trading, perdagangan tumbuh di berbagai tempat di Papua. Sehingga mungkin lebih spesifik lagi, apa saja lagi indikator keberhasilan bahwasanya program pembangunan Papua sudah cukup berhasil selama ini dilaksanakan? Jadi kalau kita melihat pertama tadi perubahan struktur ekonomi, artinya pertanian dan jasa akan semakin meningkat. Artinya kita bisa melihat bahwa pergerakan ekonomi di berbagai kota-kota, di kampung-kampung tumbuh. Kemudian yang kedua dari sisi angka kemiskinan yang memang menurun di kedua provinsi ini. Kemudian yang ketiga adalah indeks pembangunan manusia yang tumbuh.
Tapi kemudian yang menarik juga adalah dari sisi kualitas dan peran serta orang asli Papua di dalam berbagai sektor pembangunan. Kita bisa melihat saja di dalam 20 tahun terakhir dengan era Otsus ini salah satu sebetulnya manfaat Otsus ya. Ini tadi kehadiran orang Papua di dalam berbagai struktur pemerintahan, dari gubernurnya, dari bupati, dari wali kota, kemudian di berbagai struktur pemerintahan di level birokrasi, itu orang Papua ikut serta di dalam proses pengambil keputusan di level provinsi, di kabupaten maupun kota. Iya, ini yang menarik ketika pemerintah memang menginginkan strategi making delivered dengan tujuan perencanaan pembangunan Papua dapat tercapai, di mana implementasinya adalah pemerintah berulang kali menyebutkan bahwasanya SDM orang asli Papua mempunyai daya saing yang tinggi. Nah, dalam rangka menciptakan SDM teman-teman di Papua untuk mencapai kualitas tinggi, nah kira-kira tantangan apa saja yang harus dihadapi untuk masyarakat itu sendiri terutama? Iya. Mungkin kalau tadi sebelum masuk di SDM, kalau tadi bagaimana kita antara dua sisi ya, antara perencanaan dan making delivery ini kan bisa jalan ya. Jadi kami memang dari sisi, tentu dari sisi dalam konteks pembangunan di Papua, dari sisi pertama perencanaan adalah kita memadukan antara perencanaan sektor, teman-teman sektor ini, kemudian juga perencanaan wilayah. Itu yang bagaimana kita bisa padukan antara sektor dan wilayah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dukungan penganggaran, sehingga apa yang kita sudah rencanakan ini kemudian bisa dideliver dengan dukungan pembiayaan. Apakah pembiayaan dari APBN, kemudian pendanaan dari dana alokasi khusus, kemudian dana otonomi khusus, itu sehingga ini yang kita ingin memastikan ada proses perencanaan, kemudian kegiatan-kegiatan quick wins yang bisa didanai secara clear, dan juga aspek pengendalian di lapangan hingga di level kampung atau di desa. Itu mungkin yang tadi kita memastikan making deliver di tingkat paling bawah. Dan dengan Impres ini peran dari Bappenas menjadi clearing house untuk keterpaduan antara perencanaan sampai di level penganggaran dan di lapangan. Kemudian dari sisi SDM ini menjadi hal yang sangat penting. Bapak Presiden melakukan terobosan di dalam Impres ini dengan kebijakan di berbagai level. Di level birokrasi misalnya saat ini pemerintah mengakomodasi peran serta SDM orang asli Papua di berbagai kementerian. Saat ini nanti di tahun ini saja kita akan menerima anak-anak putra-putri Papua di dalam struktur birokrasi di kementerian. Kemudian yang kedua, kita saat ini telah menerima program 1.000 anak asli Papua di BUMN. Saat ini dari 1.000 kita sudah menerima sekitar 750 hingga Februari ini. Insya Allah nanti akan ada inaugurasi oleh Bapak Wakil Presiden. Kemudian di tahun akhir 2021 mungkin akan genap menjadi 1.000 dan di sekitar 39 BUMN. Di level SDM pengusaha kita juga mendorong wirausaha Papua sehingga melalui peraturan Presiden nomor 17 tahun 2019 ada pengadaan barang dan jasa yang khusus orang asli Papua. Mereka bisa pengusaha asli Papua bisa mendapatkan proyek di bawah 1 miliar penunjukan langsung. Kemudian pengusaha asli Papua bisa ikut serta lelang terbatas antara proyeknya dengan nilai 1 sampai 2,5 miliar. Kemudian ada pola-pola kemitraan. Ini adalah contoh bahwa pemerintah melakukan terobosan pengembangan SDM orang asli Papua di berbagai level ataupun segmen sosial, di birokrasi, di anak muda, di Jadi memang pengusaha, holistik gitu. Ya, iya. menyeluruh. Iya. Tapi memang selain itu tantangan apa lagi sebenarnya yang memang diperlukan untuk obstacle apa yang harus dihadapi oleh pemerintah gitu dalam mengembangkan atau membangun kualitas SDM Papua? Betul. Ini dalam pengembangan SDM asli Papua ini kan sebagaimana tadi sejak awal kami menyampaikan bahwa kondisi wilayah geografi Papua yang luas, ada wilayah pantai dengan karakter pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian ada di perbatasan dan ada di pegunungan. Situasi wilayah ini akhirnya juga membuat intervensi ataupun tingkat perkembangan SDM itu berbeda-beda. Adaptasi sosialnya berbeda, kemudian juga ketersediaan sarana prasarana juga berbeda gitu, sehingga
pemerintah melakukan beberapa hal sebetulnya. Pertama adalah kita membuat beberapa sekolah unggulan di beberapa titik di provinsi di Papua dan di Papua Barat. Kemudian kita mendorong sekolah asrama di beberapa titik. Kemudian juga dari sisi pendidikan vokasi di beberapa titik. Itu kan untuk mengantisipasi kesenjangan tingkat perkembangan di Papua. Iya, mungkin bicara tentang pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi ya. Kita hampir sebagian besar bicara tentang segalanya online gitu. Betul, betul. Nah, mengaca pada akses terutama komunikasi yang terjadi di daerah-daerah terpencil khususnya ya, bukan hanya bicara tentang Papua. Bagaimana cara mengatasi hal ini gitu, untuk tetap melakukan percepatan pembangunan Papua? Memang dua hal dalam COVID ini, memang Papua juga menjadi, karena daerah interaksinya cukup tinggi, jadi akhirnya kalau kita melihat peta penyebaran COVID di Papua, lebih pada di daerah-daerah perkotaan, di Jayapura, di Sorong, di Timika, gitu. Jadi memang daerah yang memang heterogen, kemudian jumlah penduduknya padat, karena mungkin pergerakan ekonomi ya, mobilitas orang lebih tinggi. Dan syukur karena sudah beberapa sentra-sentra pelayanan kesehatan rumah sakit juga telah ada di daerah-daerah perkotaan itu, dan itu syukur bisa dapat dilakukan pelayanan yang terkena COVID. Tapi kemudian yang kedua memang menjadi sebuah tantangan adalah ketika dampak COVID ini dalam konteks adalah pelayanan e-learning atau digital, online atau daring. Hampir semua sudah menggunakan ini soalnya. Tapi itu sudah diantisipasi oleh pemerintah dengan pertama tadi adalah kita saat ini kan kebijakan hampir 5 tahun terakhir kita mendorong kebijakan palaparing yang sudah sampai di seluruh Papua. Dalam konteks backbone-nya semua sudah ada, mulai dari Sorong di pesisir utara, Biak hingga Jayapura, kemudian di sisi selatan dari Jayapura sampai Merauke. Itu backbone utamanya sudah ada. Yang kedua yang kita saat ini sedang dorong adalah mendorong pembangunan berbagai BTS-BTS di daerah-daerah yang lebih terpencil, sehingga mengkaitkan antara backbone utama, jaringan utama dengan jaringan-jaringan sirip-siripnya ke berbagai titik, sehingga itu menjadi bagian untuk mengatasi bagaimana saudara-saudara kita ya, adik-adik kita ini sudah dapat dalam konteks e-learning, education dan sebagainya. Iya, mungkin sedikit kita bicara bahwa memang kompleksitas pembangunan kesejahteraan di Papua masih menempuh jalan yang sangat panjang gitu, terutama untuk kedepannya gitu. Di sini pemerintah memerlukan peran generasi muda Papua. Nah, bagaimana pandangan Pak Felix nih mengenai hal ini nih? Persiapan generasi muda, terutama yang dari kecil sampai yang sudah milenial gitu, untuk menghadapi bahwa Papua akan punya tantangan yang akan lebih besar lagi di jangka ke depan. Betul. Memang kalau kita lihat struktur demografi penduduk di Papua ini sama seperti juga perubahan struktur demografi di Indonesia, di provinsi lainnya. Jadi memang lapisan usia produktif di Papua relatif lebih tinggi kalau kita lihat. Jadi juga mengalami bonus demografi di Papua. Tapi kemudian yang itu menjadi tantangan kita adalah berarti kan kita harus memberikan kebijakan dalam konteks pendidikan, kemudian juga kesehatan, kemudian juga lapangan kerja. Sehingga itu tiga hal yang saat ini menjadi perhatian kita. Dan yang kemudian kedua adalah di era juga saat ini yang terbuka, sebetulnya anak-anak usia produktif ini relatif terbuka dengan dunia luar, sehingga mereka memiliki cara pandang baru di dalam melihat pembangunan, di dalam melakukan interaksi. Sehingga kalau yang kita lihat fenomena saat ini, anak-anak di Papua, terutama di daerah-daerah perkotaan, anak-anak yang ya bergaya milenial, yang akhirnya terbiasa juga dengan dengan muncul wirausaha muda baru, kemudian muncul ekonomi kreatif baru gitu, yang juga pola-pola ini juga terjadi di berbagai kota-kota di tanah air, sehingga itu adalah kami melihat menjadi sebuah fenomena baru yang menarik. Dan yang ketiga sebetulnya adalah kita mendorong pemerintah menyadari karena lapisan anak muda baru Papua semakin banyak, akhirnya pemerintah mendorong tidak hanya terjebak dengan lapangan kerja di birokrasi, tetapi saat ini kita mendorong agar diversifikasi ekonomi, jadi menciptakan startup baru, kemudian wirausaha baru, kemudian kita menciptakan saat ini adalah mendorong pengembangan vokasi, SMK vokasi, tapi kemudian kita saat ini sedang desain yang kita sebut Papua Creative Hub.
Dan ini menjadi bagian dari salah satu quick wins Inpres 9 2020 untuk membangun Papua Creative Hub yang akan memunculkan talent-talent muda, baik yang kita sebut manajemen talenta muda Papua di bidang seni. Sudah ada programnya. Iya, sudah ada program. Ini menjadi sebuah percepatan terobosan untuk anak muda tadi, kata Mbak Dia sampaikan, talenta di bidang seni budaya, di bidang perfilman, di bidang digital, kemudian juga di research. Anak-anak talent riset yang baru pulang sekolah S2, S3 dari luar negeri, dari anak-anak Papua, pemerintah membangun semacam Papua Talent Research. Dan itu base-nya di Bappenas. Iya, mungkin Pak Felix ini sambil ngobrol nih diminum dulu mungkin. Saya. Kalau ngomongin Papua kayaknya memang luar biasa, banyak sekali yang memang kita akan bahas di sini. Kita akan bicara banyak di segmen berikutnya tentang negara hadir dalam Papua. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Masih dengan Bapak Felix Wanggai dalam Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Kembali lagi kita akan berdiskusi mengenai tema keberhasilan program di Papua. Nah, tadi masih gantung nih, bagaimana caranya negara hadir dan dekat di masyarakat Papua nih, Pak Felix nih. Strategi apa saja nih membuat kehadiran negara di dalam masyarakat Papua? Iya, ini pertanyaan yang berat ini, bagaimana negara hadir itu. Dalam pandangan kami tentu dua hal. Negara hadir ini bisa dari sisi fisik pemimpin yang langsung hadir di tengah-tengah masyarakat, tapi kemudian yang kedua adalah hadir dalam konteks public policy atau pelayanan publik, public services. Artinya kalau dalam konteks otonomi daerah kan adalah how to bring public services closer to the people, membawa pelayanan publik lebih dekat ke masyarakat. Dan kita syukur di dalam konteks otonomi khusus ini, pertama adalah kehadiran kebijakan-kebijakan yang memang lebih konteks Papua, kemudian mengakomodasi pendekatan kultural ya dalam konteks Papua yang tadi kami sampaikan sejak awal. Itu adalah sebuah cara untuk kita lebih mendekatkan dengan karakter sosial masyarakat. Kemudian kedua adalah kita memperkuat dengan kebijakan Inpres baru ini, kita memperkuat pendekatan kecamatan. Kalau di luar Papua kita sebut pendekatan kecamatan, kalau di Papua pendekatan distrik itu. Sehingga karena kita anggap distrik ini lebih dekat dengan masyarakat, kemudian lebih dekat dengan pemerintah, dengan kampung gitu, sehingga kita menekankan pendekatan berbasis distrik ataupun kecamatan. Kecamatan, iya. Mungkin kita sedikit berbicara tentang otonomi khusus. Iya. Nah, seperti apa kebermanfaatan pelaksanaan otonomi khusus selama ini? Dan kalau kita bicara keadaan otonomi khusus dinilai mengakomodir hak-hak warga Papua. Nah, ini apa saja yang perlu dioptimalkan dan bagaimana dalam pelaksanaan otonomi khusus, khususnya berkaitan dengan hak-hak warga Papua? Iya, betul. Mungkin bagi publik di internasional ya, bahwa kebijakan otonomi khusus adalah sebuah kebijakan yang kami sebut kebijakan asimetris. Sebuah kebijakan yang khusus, yang spesifik, yang lebih menghargai keistimewaan kekhususan daerah-daerah di Indonesia, sehingga kehadiran otonomi khusus itu adalah wujud komitmen negara atau pemerintah pusat terhadap Papua. Kemudian kalau kita merasakan perjalanan OSUS ini tidak hanya 5-7 tahun terakhir, tetapi kita bisa melihat bahwa ada sebuah kemajuan dalam konteks peran serta orang asli Papua. Pertama adalah dengan otonomi khusus, pemerintah telah memberikan desentralisasi kewenangan kepada Papua dan Papua Barat untuk merumuskan
kebijakan sendiri, kemudian juga mengelola keuangan sendiri secara otonomi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lokal. Jadi ada sebuah pemberian kewenangan yang lebih luas. Kemudian yang kedua juga diikuti dengan kebijakan anggaran yang juga meningkat. Dan itu berbeda dengan daerah-daerah lain yang kita sebut asymmetrical fiscal desentralisasi. Jadi berbeda dengan daerah lain. Akhirnya Papua dengan ada dana otonomi khusus yang meningkat dari waktu ke waktu. Jadi ini sebuah konsekuensi dari otonomi khusus itu sendiri. Jadi ada sebuah kebijakan fiskal yang bersifat khusus. Yang kalau kita lihat dari tahun 2002 hingga tahun 2021 ini ada sekitar 126 triliun yang dialokasikan ke Papua dan Papua Barat. Ya, kalau kita melihat masa depan otonomi khusus ini sendiri untuk kedepannya, betul. Apakah memang mungkin sebelum itu yang ketiga yang mungkin kalau kami ingatkan kembali adalah sebetulnya peran serta orang asli Papua di dalam berbagai struktur pemerintahan. Semua orang-orang asli Papua saat ini menduduki dalam jabatan politik atau birokrasi di Papua. Artinya bahwa berarti kan tanggung jawab untuk mengelola Papua akan lebih dekat, akan lebih merasakan suasana Papua dalam konteks nuansa batinnya. Itu adalah kami anggap bahwa ini adalah sebuah manfaat dari otonomi khusus. Dan memang mungkin tantangan hari ini adalah bagaimana manajemen dana yang lebih baik yang harus dikelola oleh pengelolaan. Untuk dari sisi ke depan ataupun masa depan memang saat ini dari sisi regulasi memang dana OSOS ini akan berakhir di tahun 2022. Saat ini kita sedang desain. Pemerintah sedang desain melalui Inpres ini juga menugaskan beberapa kementerian untuk melakukan desain ulang terhadap pemanfaatan dana otsus. Dari sisi kami Bappenas, kami merumuskan grand design perencanaan pemanfaatan dana otsus. Bagaimana wajah pendidikan untuk 20 tahun ke depan, wajah kesehatan Papua 20 tahun ke depan, wajah infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan, dan bagaimana wajah peran serta orang asli Papua di berbagai lapisan pembangunan atau di dalam berbagai kehidupan. Ya, dalam mendesain itu tersebut, kira-kira unsur-unsur apa saja yang dimasukkan supaya desainnya sesuai dengan kebutuhan 5, 10 sampai 20 tahun mendatang? Karena memang tahun-tahun ke depan agak susah Jadi faktor-faktor yang kita sesuaikan adalah kita mempertimbangkan beberapa tren internasional. Misalnya tentang pendekatan tren internasional, misalnya pendekatan kolaboratif governance, melibatkan bahwa perencanaan pembangunan lebih ataupun mengelola pembangunan lebih bersifat kolaborasi, tidak hanya pemerintah menjadi institusi tunggal, tetapi juga melibatkan swasta, melibatkan NGO dan sebagainya. Kemudian kita mengakomodasi pendekatan tadi ada perubahan iklim, green economy, blue economy, dan saat ini kita sudah mendorong dalam 5 tahun terakhir kita ada program Green Growth Economy di Papua. Papua Barat telah dideklarasi menjadi Papua konservasi. Kemudian ada beberapa target-target indikator yang supaya tetap menjaga ketutupan hutan, hampir 70% menjaga ketutupan hutan hingga tetap 20 tahun ke depan itu. Jadi ada pendekatan tren internasional yang kami lihat untuk grand design, tapi kemudian yang kedua juga mempertimbangkan dalam konteks ke depan kita merumuskan juga pendekatan yang memang tadi rasa Papuanya sesuai dengan kebutuhan lokal. Kemudian yang berikutnya mungkin dari sisi untuk otsusnya kita juga menatah pembagian dananya yang selama ini terkonsentrasi di provinsi saja, dana sekitar misalnya dalam tahun ini kita alokasikan sekitar 8 triliun yang langsung diberikan kepada provinsi, tapi nanti di dalam desain yang kita sedang siapkan ada sebagian yang diberikan kepada pemerintah provinsi, tapi ada juga sebagian yang langsung kita berikan kepada kabupaten kota. Jadi lebih terdistribusi secara merata. Kemudian dengan indikator kinerja yang jelas itu, yang itu yang mungkin kita lihat pengalaman terakhir 20 tahun yang memang tidak ada grand design yang jelas. Kemudian yang kedua dari sisi indikator pencapaian 5 tahun atau kemudian 10 tahun ke depan. Tetapi dengan grand design melalui manajemen pengelolaan tadi ya? Iya, jadi ada 2 level. Dari kita akan menata kembali grand design-nya, tapi yang kedua dari sisi manajemen keuangannya. Iya, kalau tadi sedikit bicara tentang pengaruh internasional juga sebagai indikator dalam membangun Papua. Nah, kita bicara tentang pembangunan Papua tidak pernah luput
dari pembahasan mengenai pengelolaan isu human rights atau hak asasi manusia yang kita banyak sekali mendengarkan dari luar negeri terutama masalah ini gitu. Dalam pengelolaan isu HAM kita sudah melakukan segala macam cara secara holistik ya. Nah, tapi tetap bermunculan narasi-narasi yang selama ini justru menimbulkan kegaduhan atau memperkeruh kemajuan penanganannya. Nah, ini untuk khusus isu itu sendiri, terutama ketika bicara tentang dunia internasional gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan? Iya, memang kita menyadari bahwa sebagian pihak ya sebetulnya mengangkat isu human right ini ke dalam konteks Papua. Tetapi kita pemerintah tentu tidak terjebak dengan narasi yang dibangun dalam konteks misalnya kekerasan dan sebagainya. Tetapi kita bisa melihat dan sebetulnya juga saudara-saudara kita di Papua bahwa lebih membutuhkan basic human right yang sebetulnya. Jadi akhirnya pemerintah melihat bahwa kehadiran pelayanan pendidikan, kehadiran pelayanan kesehatan, ekonomi yang bisa hidup ya. Jadi itu adalah sebuah istilahnya hak-hak dasar. Jadi sebetulnya hak dasar orang asli Papua yang harus kita tingkatkan ya. Sehingga pendekatan HAM yang ECOSOC itu menjadi pendekatan yang saat ini dalam konteks Inpres 9 2020 ada sebenarnya menjawab isu tentang human right ini. Bagaimana percepatan pelayanan pendidikan, kemudian percepatan pelayanan kesehatan yang merata, kemudian mendorong pengembangan ekonomi yang dalam konteks strategi pertumbuhan, kita mendorong kawasan-kawasan ekonomi atau industri di berbagai titik, tetapi kita juga mendorong strategi ekonomi yang bersifat pemerataan sampai di level kampung itu. Jadi kalau kita melihat mungkin tadi bahwa pemerintah sudah melakukan banyak cara gitu untuk memenuhi basic human rights atau human rights yang ada. Nah, sekarang bagaimana caranya influence internasional di dunia internasional gitu? Apakah memang ada strategi khusus dari pemerintah untuk dalam bagian untuk meng-announce bahwasanya memang ini sudah dilakukan gitu, bahkan lebih dari yang ada. Iya, salah satu hal yang kita saat ini lakukan adalah kita terus memperkuat istilahnya strategi testimoni, bahwa strategi testimoni ini adalah menjadi hal yang bahwa saudara-saudara kita di Papua di berbagai titik ini yang merasakan apa kehadiran negara untuk menjawab berbagai isu-isu mendasar dalam konteks tadi ya, pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum dan sebagainya. Kemudian dalam konteks yang lebih dalam penguatan dari sisi kelembagaan, saat ini sudah ada kebijakan dan sudah dilakukan secara intens. Setiap penempatan TNI maupun Polri yang ada di Papua selalu ada orientasi tentang pendidikan budaya, kearifan lokal, human right principles, sudah di-train human right principles, kemudian juga pendidikan untuk kearifan lokal yang hidup ya, kemudian juga budaya-budaya lokal. Tapi juga disampaikan juga bahwa setiap daerah memiliki karakter yang berbeda, situasi pendidikan yang berbeda, sehingga saudara-saudara kita misalnya TNI Polri yang bertugas di daerah pedalaman, mereka hadir menjadi guru, mereka menjadi petugas-petugas kesehatan, itu adalah sebetulnya menjadi bagian bahwa ini adalah kehadiran pemerintah, kehadiran TNI Polri selain untuk menegakkan kedaulatan Indonesia di wilayah Papua, tapi mereka juga hadir untuk melakukan pelayanan publik di tingkat bawah. Dilihat memang TNI Polri banyak sekali program-program yang memang lebih humanis sekarang ya. Nah, seberapa efektif sebenarnya pendekatan yang dilakukan oleh aparat dan pemerintah kita untuk masuk ke sana? Dalam konteks Papua tentu apalagi dengan isu human right, itu kami melihat bahwa TNI Polri telah melakukan berbagai pendekatan dengan kelompok-kelompok strategis di Papua, terutama tokoh adat dan kelompok tokoh-tokoh gereja, sehingga berbagai kegiatan-kegiatan banyak yang telah dilakukan sebetulnya kolaborasi pemerintah, kemudian TNI Polri, kemudian denominasi gereja di Papua yang beragam ya, baik gereja yang ada di pantai, gereja yang ada di pegunungan, di selatan, itu semua pemerintah melakukan kerjasama dalam konteks kegiatan ekonomi yang berbasis gereja misalnya, kemudian pengembangan koperasi-koperasi berbasis gereja,
Sebagaimana saat ini misalnya pengembangan sentra kelautan di Biak, itu pengelolanya adalah salah satu koperasi yang berbasis koperasi pemuda gereja, koperasi Shalom dari klasis GKI ya, di Biak Selatan. Itu sebagai salah satu contoh saja bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menjadi domain pemerintah, tetapi juga keterlibatan gereja-gereja. Ini artinya sudah ada pendekatan sendiri mengenai soft approach yang dilakukan, terutama kita bicara tentang human rights yang dilakukan oleh pemerintah dan juga terutama aparat. Iya, artinya bahwa kehadiran pemerintah, kehadiran TNI di satu sisi kita tetap menjaga kedaulatan NKRI dari sisi pendekatan penegakan hukum dan pendekatan politik, tetapi soft approach untuk pendekatan kesejahteraan juga kita lakukan, sehingga memang ada pendekatan yang selaras, yang seimbang antara penegakan hukum, pendekatan politik dan juga pendekatan kesejahteraan. Ya, kembali lagi bicara tentang pendekatan kultural, bahwasanya memang pemerintah sudah membentuk lembaga masyarakat adat. Nah, ini sebenarnya apa sih fungsi lembaga itu tersebut dan bagaimana sih, apakah efektif selama ini dilakukan? Iya, mungkin dari sisi lembaga adat ya, karena ini memang dalam konteks Papua ini sebetulnya kita sebut prinsip tiga tungku. Dan ini menjadi basic principle di Papua. Pertama adalah tungku pemerintah, kemudian tungku gereja, dan tungku adat itu. Sehingga prinsip tiga tungku ini yang menjadi fondasi di dalam proses perencanaan pembangunan, kemudian di dalam pelaksanaan, dan juga di dalam konteks evaluasi. Evaluasi istilahnya social accountability. Dan praktek-praktek ini yang terus dilakukan dalam konteks prinsip tiga tungku secara pendekatan yang bersifat kultural. Tetapi dalam konteks kelembagaan sebetulnya dengan kehadiran otonomi khusus, kemudian pengakuan Majelis Rakyat Papua, kemudian kehadirannya lembaga-lembaga adat ya di berbagai di daerah itu menjadi bagian yang juga dalam konteks pelaksanaan dilakukan. Saat ini misalnya saja di beberapa kabupaten di Provinsi Papua, pemerintah daerah dan juga kita pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, melibatkan masyarakat adat di dalam pemetaan hak ulayat tanah. Tanah. Jadi pemetaan wilayah adat berbasis partisipatif. Dan akhirnya dan isu tanah kan menjadi hal yang sangat penting di Papua, sehingga ada kepastian kepemilikan tanah. Kemudian juga kepastian masyarakat adat ini bisa memiliki saham di berbagai investasi yang ada di Papua, sehingga masyarakat tidak kehilangan hak atas tanah, tetapi juga kepastian untuk menjadi bagian di dalam pembangunan juga dapat dirasakan. Ya, itu artinya pengelolaan masyarakat adat ini memang berbasis pada budaya dan juga kearifan lokal. Iya, itu yang menjadi karena tadi kami sampaikan bahwa kearifan lokal ini kan bisa dari sisi karakter local leadership yang berbeda antara pegunungan di daerah pantai, kemudian kepemilikan tanah yang berbeda, kemudian mata pencarian yang berbeda, tingkat adaptasi sosial juga yang berbeda ya. Sehingga penting bagi kita, bagi pemerintah saat ini terus melihat, dari waktu ke waktu kami melakukan perbaikan dari sisi perencanaan, pembangunan, tapi juga dari sisi pelaksanaannya. Dan di semua level, di level toko-toko tentu ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan di beberapa isu-isu tertentu, di level pelaksanaan juga diikut sertakan, dan juga dari sisi pengawasan juga. Iya, tadi berbicara sedikit tentang local leadership. Nah, ini sebenarnya kita melihat memang tren terbaru sekarang, saya lihat memang banyak sekali sumber daya manusia Papua yang luar biasa, hebat-hebatnya gitu, lulusan luar negeri juga, atau di kampus-kampus ternama di Indonesia gitu. Nah, seberapa besar penyiapan local leadership dalam mempercepat pembangunan Papua itu sendiri? Iya, sebetulnya pembangunan local leadership ini menjadi bagian dari salah satu yang menjadi arahan dari Bapak Presiden, bahwa isu SDM menjadi hal yang sangat penting, dan kita menyadari bahwa pembangunan infrastruktur harus dilengkapi juga dengan SDM di semua level, baik SDM di birokrasi, kemudian di dunia usaha, kemudian di kalangan anak-anak muda ya, terutama anak-anak yang baru yang selama ini mendapat beasiswa. Saat ini kita dalam konteks menciptakan anak-anak yang di level milenial. Saat ini dalam konteks Inpres 9 kita mendorong bidik misi, perluasan bidik misi untuk anak-anak mahasiswa.
kemudian perluasan beasiswa skema khusus anak-anak dari LPDP. LPDP ini ada kebijakan khusus untuk affirmative action untuk anak-anak Papua untuk bisa sekolah S2, S3 di luar negeri. Kemudian juga kita pengembangan Papua Youth Creative Hub yang saat ini kita desain jadi semacam Silicon Valley-nya Indonesia. Untuk di Papua saat ini kita sedang desain baik dari Bappenas, dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Ristek dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi memang akan dibuat pusat tersendiri di Papua untuk pengembangan segala hal ya? Iya, sehingga itu menjadi antisipasi. Jadi melihat potensi anak-anak muda milenial di era saat ini dengan ilmu-ilmu yang baru dari luar negeri, kemudian juga dengan tantangan pembangunan yang juga semakin beragam di Papua, terutama misalnya konteks green economy, blue economy, tapi tetap menghargai kearifan-kearifan lokal. Ini kan sebetulnya adalah menjadi sebuah tren baru ya, tidak hanya di Papua tapi juga di wilayah lain di Indonesia. Ya, kita melihat memang pembenahan terus dilakukan oleh pemerintah di mana dinamika permasalahan yang ada di Papua itu selalu direspon oleh pemerintah sebaik-baiknya gitu, secepat-cepatnya gitu. Sebenarnya bagaimana sih proses dari dinamika di Papua dan bagaimana cara respon pemerintah itu, apa memang secara skema gitu? Iya. Benar. Ini kalau tadi menarik antara bagaimana merespon dan juga mempertimbangkan dinamika ya yang berkembang. Kalau tentu dari sisi pemerintah kami ini menjadi bagian terakhir yang kami ingin sampaikan bahwa Presiden telah menyampaikan kepada kepada seluruh kementerian bahwa kita harus merumuskan sebuah semangat baru. Ini dalam bahasa langsung Bapak Presiden dalam sebuah sidang kabinet tanggal 11 Maret 2020 beliau sampaikan rumuskan semangat baru, paradigma baru, kemudian cara kerja baru, kemudian sistem dan desain baru, dan terakhir adalah menghasilkan sebuah lompatan, big jump untuk Papua. Sehingga ini adalah sebuah menjadi fondasi penting yang tadi Mbak Dia sampaikan. Apakah ada sebuah respon kan? Berarti kan kita harus merubah cara baru mindset kita, melihat Papua yang lebih kontekstual Papua, tapi juga melihat jauh ke depan bahwa ada banyak persoalan-persoalan besar, tren-tren internasional yang harus kita pertimbangkan ya, tentang lingkungan hidup, tentang peran serta masyarakat dan sebagainya. Tapi kemudian ada sebuah lompatan bagi Papua, sehingga kita berharap bahwa otonomi khusus ini tidak hanya bersifat afirmatif semata, tetapi sebuah kebijakan afirmatif yang juga dapat menghasilkan sebuah lompatan ya, sehingga Papua tidak dilihat sebagai hanya menerima kebijakan afirmasi yang ada, tetapi ada sebuah kemandirian untuk melihat Papua ke depan, kemudian juga mempertimbangkan tren-tren internasional yang berkembang saat ini, yang lebih terbuka, yang lebih dinamis itu. Itu harapan sebetulnya anak-anak muda Papua ke depan. Iya. Tapi kita lihat memang keberhasilan program pembangunan Papua masih juga harus diikuti dengan semangat baru, betul, paradigma baru, dan juga lompatan baru yang menjadi homework atau PR untuk pemerintah dan juga seluruh masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Felix Wanggai atas waktu dan diskusinya. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya Public Diplomasi di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.